Lah kita lihat saja lah omongannya orang-orang Aswaja dalam debat si Zaka ya. Sama sekali tidak menunjukkan akhlak. Lah seharusnya bertanya mengapa kawan-kawan dari Salafi ini seperti Ustadz Firanda, Ustadz Zulkarnain Sanusi, kemudian Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Amir Abed tidak mau melayani mereka, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, mengapa tidak mau melayani mereka gitu? Itu pertanyaan. Bukan takut mereka itu, karena tahu gayanya orang-orang yang jadi aja debat tuh memang tidak kualitas gitu. Itu seperti Zaka misalnya. Apa sih kualitasnya itu? Kalau dia memang berkualitas omongannya benar, kadang-kadang tidak sopannya yang nampak kok. Itu bukti dia tidak berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma hadina hadis sabil. Ini saya pastikan adalah terakhir saya menanggapi Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Sebetulnya saya menganggap beliau ini sebagai orang sepuh. Saya punya etika tersendiri kalau berhadapan dengan orang yang jauh lebih tua dari saya. Insya Allah beliau jauh lebih tua dari saya, mungkin lebih 10 tahun. Jalan terbaik antara kita, Pak Zul, tolong ditanggapi. Pak Zul bersedia apa tidak berdiskusi dengan saya? Bukan berdebat, berdiskusi. Silahkan mau secara live atau offline. Kita ketemu di mana? Pak Zul, saya datangi. Saya tidak mau ini menjadi persoalan yang berlarut-larut terus. Kita perang konten. Kalau Pak Zul merasa saya salah, silahkan disampaikan di mana salahnya. Kalau saya menganggap Pak Zul salah, saya sampaikan sebegitu tertib apa kesalahannya, seperti itu. Tetapi kalau pada akhirnya Pak Zul tidak berkenan untuk berdiskusi dengan saya, baik tidak berkenan secara sorih, Pak Zul mengatakan tidak mau, atau Pak Zul tidak menanggapi setidaknya 1 kali 24 jam setelah video ini diupload, berarti kita anggap selesai Pak Zul ya. Saya mohon maaf lahir batin, mungkin banyak kata-kata saya yang kasar kepada Pak Zul ya. Dan kalau masalah Pak Zul kepada saya maafkan ya. Tidak ada alasan saya tidak memaafkan. Saya anggap itu hanyalah omongan-omongan dalam konten saja. Jadi pada akhirnya ya silahkan Pak Zul merasa Pak Zul yang benar dalam semua hal dan saya yang salah, silahkan. Saya itu berpikirnya sederhana Pak Zul. Benar dan salah itu bukan soal merasa, tapi mana kita berhujah, begitu. Toh pada akhirnya orang-orang yang lebih percaya kepada saya ya tidak percaya kepada Pak Zul. Orang-orang yang tidak percaya kepada saya ya percaya kepada Pak Zul. Ya akan terus seperti itu. Jadi tidak perlu diperpanjang. Satu ya, ini untuk Pak Zul ya. Jadi saya tidak akan berbicara panjang lagi. Pak Zul mau ngomong apa silahkan. Cuman tinggal satu saja, saya berharap ada tanggapan baik. Kalau tidak ada tanggapan baik, saya tidak akan berpikir Pak Zul takut atau kabur, enggak. Ya wallahu alam apa. Toh tidak penting juga apa alasannya. Yang jelas Pak Zul tidak mau. Entah menganggap ini tidak bermanfaat, entah menganggap saya tidak level, entah menganggap apa, itu urusan Pak Zul, bukan urusan saya. Saya mengajak Pak Zul itu berdialog, berdebat, berdiskusi sudah berkali-kali secara terbuka. Mungkin baru kali ini saya menyampaikan keseriusan, barangkali secara tertutup. Bagus kalau Pak Zul lagi di Madura, saya bisa datang. Atau walaupun di Jakarta di mana, sekaligus saya jalan-jalan lah. Siapa tahu saya ke Jakarta juga nanti ada waktu ketemu Ustadz Badrus Salam dan sebagainya. Saya akan ajak kita dialog. Entah mau di live kan atau tidak, setidaknya saya akan kasih tahu kepada subscriber saya bahwa saya sudah berdialog dengan mereka. Karena kan itu yang menjadi hal-hal yang selalu ditunggu-tunggu. Berani nggak saya menyampaikan kritik saya secara langsung? Berani, apa masalahnya? Saya mengkritik di zona ilmiah. Kalau misalnya saya datang sebagai orang yang bukan siapa-siapa mereka Ustadz, saya tanya. Bukan kritik, tapi komplain secara ilmiah. Anda membaca begini, aslinya begini. Apa maksudnya? Cuman butuh satu pengakuan saja. Oh ya saya salah. Atau punya hujah. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tidak ada yang ingin saya capai dengan membuat konten. Tidak, saya berpikir saya mau menjadi orang terkenal, dikenal orang. Enggak, Pak. Saya tidak bercita-cita menjadi pendakwah. Saya tidak bercita-cita menjadi orang yang banyak jamaahnya. Kalaupun saya menekuni ilmu, cita-cita saya itu bukan menjadi penceramah yang berceramah dengan semua orang. Enggak. Itu saya sangat sekali tidak suka. Bukan passion saya bicara dengan semua orang, duduk di mimbar terus bicara ini terus semua dengar terus saja. Enggak, saya enggak suka itu. Saya suka taklim.
kalaupun misalnya saya mengambil jalur keilmuan, saya eksklusif. Eksklusif itu maksudnya kita hanya bicara dengan orang-orang yang betul-betul ingin mendengarkan kajian ilmu. Dan yang akan saya bicarakan tentu bukan fardu wudu, bukan bagaimana cara rajin sholat, bukan. Mesti kita tahqiq bicara hal-hal yang rumit. Itu passion saya seperti itu. Walaupun nggak kesampaian, tapi tujuan saya kalau mau saya terjun di dunia keilmuan itu. Maka sebisa mungkin saya kalau bikin konten itu selalu saya pikirkan ada ilmu menarik apa yang bisa saya sampaikan. Makanya saya bawakan kitabnya. Setidaknya bahasan-bahasan yang sederhana, tapi kalau kita baca di kitabnya, bahkan ketika membaca kitab kita petik sedikit-sedikit pengetahuan yang lebih luas di situ itu. Seharusnya kalau kita sama-sama merasa ingin nasrul ilmi, ya dialog itu baik. Tetapi kalau ada pandangan yang merasa itu tidak, ya tidak apa-apa. Dialog ilmu itu dari zaman dulu. Dari mulai Imam Hanafi berdialog dengan Imam Malik, Imam Auza'i berdialog dengan Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya itu sudah biasa. Ibnu Taimiyah saja ya pernah berdialog dengan Ibnu Athaillah, biasa. Biasa. Dan kalimat-kalimat kasar itu biasa. Anda kalau baca bagaimana orang menyerang Ibnu Taimiyah ya kasar, bagaimana Ibnu Taimiyah menyerang lawannya ya kasar. Tetapi ini kan kasar hanya litasydid saja. Ingin mengokohkan kalau salah. Jangan ditarik-tarik kepada etika. Kenapa? Karena ini medannya berbeda. Kita bicara hal yang penting. Kalau double kita jelaskan nggak bisa-bisa. Ya mungkin butuh bahasa yang tajam. Gitu. Orang-orang mengkritik Imam Ghazali, mengkritik Ihya-nya itu banyak sekali yang kasar. Sesama ulama. Kalau kepada saya, sedikit pun saya tidak pernah tersinggung. Bahkan saya menjadi tidak ada bedanya Pak Zul memuji saya atau menghina saya. Maksudnya menghina itu bukan menghina, yang merendahkan. Atau bicara tentang saya yang menurut Pak Zul seperti itu ya tidak tahu apa. Saya sama sekali tidak tersinggung karena bagi saya, yang tahu saya tahu apa itu saya. Jadi kapasitas keilmuan seseorang itu yang tahu ya dirinya sendiri. Saya menguasai apa, saya paham apa. Orang lain itu tidak. Orang lain itu hanya melihat. Oh orang ini kok bacanya begini-gini, oh dia berarti dia tidak tahu. Itu zon saja. Ya Pak Zul mungkin siapa tahu aslinya nggak seperti itu ya, nggak seperti yang saya pandang itu. Siapa tahu aslinya Pak Zul itu menguasai semuanya. Wallahu a'lam. Semoga ya, semoga. Jadi kalau saya pribadi tidak pernah terganggu dengan orang komentar kepada saya dengan bahasa apa. Semua saya anggap sopan. Mereka yang kasar mungkin ingin memperingati saya. Memperingati apa? Memperingatkan saya karena merasa saya sudah betul-betul salah. Namanya memperingatkan orang yang betul-betul salah, dia pilih bahasa yang tajam bahasanya atau kasar biasa. Hidup itu kan kadang kita memang pelan, kadang cepat. Kalau orang tikungan tajam, turunan, beloknya jangan santai, harus langsung putar ya. Harus langsung di cepat beloknya, begitu ya, begitu. Kulun fihilin, semuanya saya maafkan. Pak Zul bicara apapun tentang saya maafkan. Dan saya juga tulus hati mohon maaf kepada Pak Zul. Karena pada akhirnya ini akan menjadi terus saling saut menyaut. Saya tidak mau. Akan menjadi ajang saling membuli. Ya, orang yang support saya membuli Pak Zul. Orang yang support Pak Zul membuli saya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Jadi al-hiwar fil ilmi itulah budda ayakuna ilman. Kalau dialognya ilmu itu seharusnya yang keluar itu ilmu. Bukan kita berbicara ilmu tapi dicampur-campur dengan yang bukan ilmu ya. Begitu Pak Zul ya. Ya wallahualam Pak Zul bersedia atau tidak, yang jelas kalau bersedia ya komen atau bagaimana. Kalau tidak bersedia ya komen atau bagaimana silahkan. Atau dengan tidak menjawab, tarkul jawab, itu jawaban saya anggap itu sudah jawabannya. Oh berarti tidak berkenan sudah. Saya tegaskan kalau Pak Zul tidak berkenan, saya tidak akan menilai apa-apa. Karena saya tidak mau menyisakan saya anggap Pak Zul tidak berani, Pak Zul bodoh, enggak. Pak Zul adalah Pak Zul. Apa yang dia tahu ya apa yang dia tahu. Apa yang dia tidak tahu ya apa yang dia tidak tahu. Dan saya tidak tahu persis. Dan tidak penting juga. Saya harus tahu Pak Zul ini alim atau tidak. Yang penting semoga kita sama-sama fi ahdas sabil, di jalan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.